Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dalam Renungan Harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Hari ini Sabtu 9 Oktober 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami benar-benar boleh berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu kiranya benar-benar menuntun hati kami sehingga kami hidup seturut kehendak-Mu. Terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh luar biasa sebenarnya ketika firman Tuhan menyebutkan bahwa kita, saya dan saudara-saudara sekalian adalah pemenang. Dan setiap orang pasti merindukan dan selalu berusaha agar dalam kehidupan ini dia boleh menjadi seorang pemenang. Dan tentu tidak seorang pun dari kita ingin mau menjadi seorang pecundang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, namun mungkin ada pertanyaan di dalam diri kita. Bagaimana mungkin saya ini dapat dikatakan seorang pemenang? Ketika kita melihat kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mengalami begitu banyak pergumulan, kita mengalami begitu banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini. Dan kadang-kadang situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat hidup kita ini seakan-akan sedang terbelenggu.
Karena penderitaan-penderitaan yang silih berganti mungkin kita hadapi. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita juga. Sebagai seorang pemenang, kita harus memulai memahami kemenangan itu dari kasih Allah yang besar. Kita mau diajak kembali merenungkan bagaimana Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Kasih Allah yang begitu besar terhadap saya dan saudara telah Ia nyatakan lewat sebuah pengorbanan yang begitu besar. Allah mau turun dari tahtanya. Allah mau menjadi seorang manusia dan Dia melewati penderitaan dan harus mati di kayu salib untuk sebuah kemenangan, keselamatan bagi kita orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kematian Yesus di kayu salib itu mau menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, kalau Allah mau menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dengan sebuah pengorbanan, kematian di kayu salib, apakah mungkin ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita ini, Dia tidak akan menunjukkan kasih-Nya? Apakah mungkin ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupan kita, di dalam semua keadaan yang kita anggap itu sebagai sebuah perjuangan hidup, maka Allah tidak akan membela kita? Tidak akan mungkin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Yang pasti Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya dalam setiap keadaan dan Dia akan turun tangan. Oleh karena itu yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa mengerti, memahami bahwa kita adalah pemenang di dalam kehidupan ini. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah begitu mengasihi kita dan menjamin kita dengan kasih-Nya tersebut, Ia akan senantiasa menyertai, Ia akan senantiasa membela kita. Setiap anak-anak-Nya yang mau taat dan terus hidup setia di dalam kasih-Nya tersebut. Namun mungkin ketika kita mendengar kata-kata pemenang, kita akan terfikir, oh, menjadi pemenang itu artinya saya akan terbebas dari sakit penyakit dan pasti saya akan sembuh. Mungkin itu yang kita pikirkan. Atau ketika kita menghadapi masalah-masalah, mungkin kita berpikir, oh, karena saya adalah seorang pemenang, maka dalam setiap persoalan yang saya hadapi di tengah-tengah dunia ini, saya akan menerima keadilan di tengah-tengah dunia ini. Kemenangan yang kita pikirkan adalah kemenangan menurut takaran dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mau mengingatkan kita lewat firman-Nya bahwa kita adalah pemenang. Pemenang yang dimaksud bukanlah sebuah kemenangan menurut ukuran duniawi. Tetapi kemenangan yang dimaksud adalah bagaimana kita mampu menunjukkan hidup kita di dalam kesetiaan, di dalam iman percaya kita kepada Dia dalam setiap keadaan apapun di dalam hidup kita. Dan keadaan apapun tidak dapat menggoyahkan iman kita, tidak dapat menggeser iman percaya kita kepada Dia. Itu kemenangan yang mau dimaksud oleh Allah. Oleh karena itu, seorang pemenang ketika dia sakit atau ketika dia sehat, imannya akan tetap terjaga. Kesehatannya tidak akan membuatnya mungkin menikmati hidupnya dengan sesuka hatinya dan kurang menghargai hidup karena dia memiliki kesehatan. Seorang pemenang, meskipun dia sakit penyakitnya tidak akan membuat hidupnya undur dari iman percayanya, pengharapannya kepada Tuhan. Tetapi dia tetap menjalani kehidupannya di tengah-tengah sakitnya dengan sebuah pengharapan, semangat di dalam Tuhan. Itu seorang pemenang ketika dia menghadapi sakit penyakit. Dan dia ketika dia menikmati kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, dia tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Seorang pemenang ketika dia melewati masa-masa pergumulannya,
Pergumulan itu tidak akan pernah membuatnya jatuh ke dalam putus asa. Pergumulan, persoalan sebesar apapun tidak akan pernah menggoyahkan dia, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan dia menikmati kebahagiaan, seorang pemenang juga akan terus hidup dalam rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan menjadikan kebahagiaannya itu juga berkat bagi orang lain dan tidak akan pernah membuat dia jatuh ke dalam kesombongan. Itulah seorang pemenang. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita mau diajak untuk menyadari bahwa diri kita adalah seorang pemenang. Kita adalah pemenang karena kasih Tuhan yang menjamin hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar menjalani hidup kita sebagai seorang pemenang. Mungkin di antara saudara ada yang sedang dalam keadaan sakit, jadilah pemenang dengan terus menjalani kehidupan sakit penyakit yang sedang saudara tanggung. Dengan berharap kepada Tuhan, dengan terus mensyukuri hidup itu, mungkin Tuhan sedang mau katakan sesuatu lewat sakit penyakit yang saudara derita. Mungkin Tuhan saat ini tengah mengizinkan saudara mengalami berbagai-bagai pencobaan. Namun tetaplah hidup di dalam pengharapan, keyakinan kepada kasih Tuhan. Sehingga seberat apapun saat ini persoalan pergumulan yang sedang saudara hadapi, itu tidak membuat saudara menjadi kehilangan semangat pengharapan. Dan ketika saudara tetap hidup di dalam semangat pengharapan, tetap melekat kepada Tuhan, saudara adalah seorang pemenang. Mari tetap menjadi pemenang, menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, dan itulah sebagai bukti bahwa kita adalah seorang pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, telah menjadikan kami anak-anak-Mu sebagai pemenang. Terima kasih. Biarlah kiranya Engkau benar-benar menolong kami, setiap orang yang tengah mendengarkan firman-Mu dalam renungan ini, membuat iman percaya kami semakin bertambah dan bertumbuh Tuhan. Tolong kami semua untuk menunjukkan iman percaya kami Bapa. Di tengah-tengah setiap kesulitan hidup yang kami alami, kami tetap setia kepada Tuhan. Dan jikalau Tuhan juga mengizinkan kami boleh menikmati, melewati masa-masa yang penuh berkat, kebahagiaan dalam hidup ini, maka biarlah Tuhan Engkau tolong kami juga untuk selalu hidup dengan kerendahan hati, bersyukur kepadamu, dan menjadikan hidup kami ini boleh menjadi pujian bagi nama-Mu, berkat bagi sesama kami. Sehingga dalam setiap keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap kami anak-anak-Mu ini boleh hidup sebagai pemenang. Terima kasih, berkati setiap kami. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang tengah mendengarkan renungan ini dalam keadaan sakit, Tuhan berikan mereka pengharapan yang hidup, sehingga mereka tetap bersandar kepada Tuhan dan boleh semakin bertumbuh imannya di tengah-tengah sakit yang mereka derita. Jika saudara-saudara kami yang tengah mendengarkan renungan ini juga ada yang tengah di dalam kesulitan hidup, bersedih, dan juga mengalami berbagai-bagai tantangan dalam rumah tangga, pekerjaan, hubungan mereka atau apapun itu, Tuhan biarlah mereka beroleh kemenangan dengan tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh hidup kami sepanjang hari ini benar-benar boleh menjadi pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami akan tetap menghimbau kepada kita semua, meski keadaan sudah semakin membaik di tengah-tengah pandemi ini, tetapi kita harus tetap menjaga dan waspada dengan menjaga setiap protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Selamat bertemu kembali untuk renungan besok. Sampai jumpa. Tuhan